Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maida Liana, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, tingkat 4. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal rencana usaha sayuran organik Caisim. Tepatnya, kegiatan usaha ini dilakukan di Desa Tembaro, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Langsung saja, dalam kegiatan usaha ini, jenis usaha yang dipilih yaitu budidaya sayuran organik. Nama perusahaan yang saya rencanakan yaitu bernama Innofarm. Kemudian alamat usahanya Desa Taman Baru, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Selanjutnya, visi dari Innofarm sendiri yaitu menjadikan salah satu usaha sebagai produsen sayuran organik yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta misinya yaitu menjadikan salah satu pelopor pertanian organik di kawasan serta pertanian, menjalin kemitraan dengan pengusaha lain untuk memperkuat perusahaan, menerapkan SNI, GAP, GHP, dan GMP. Dalam rencana usaha ini perlu diketahui aspek pasar. Nah, aspek pasar ini ada pengembangan pasar, pangsa pasar, strategi dan taktik pemasaran. Dalam pengembangan pasar, saat ini masih stabil sehingga pemasaran sayuran caisim secara organik dapat memenuhi kebutuhan pasar. Dan untuk pangsa pasar sendiri itu memasarkan produk sayuran organik ini untuk konsumen segala golongan, menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Serta pangsa pasarnya itu dipasarkan ke pasar tradisional serta melalui promosi lewat media sosial. Dan untuk strategi dan taktik pemasaran itu meliputi segmentasi pasar, segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, target pasar, dan posisi produk. Selanjutnya taktik pemasaran, di mana taktik pemasaran ada 4P. Yang pertama produk, kedua price, ketiga place, dan keempat promotion. Dalam rencana usaha ini, produk yang dicanangkan yaitu sayuran organik, khususnya sayuran caisim. Kedua itu price, untuk harga sayuran caisim dijual per ikatnya Rp3.000. Selanjutnya untuk place untuk pemasaran itu sekitar lahan budidaya dan pasar tradisional. Yang keempat itu promosi, di mana kita ketahui bahwa promosi sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Dalam rencana usaha ini, promosi produk pada tahap awal akan dilalui dengan mulut ke mulut. Selanjutnya akan dilakukan promosi melalui media sosial. Promosi di berbagai media sosial seperti Facebook, blog, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah tabel analisa SWOT di mana setelah dilakukan pengamatan dan dikelompokkan sesuai dengan strateginya. Dalam analisis SWOT ada 4 strategi yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Dalam tabel sebelumnya dapat dilihat SO menjadi lebih unggul dalam pengelompokan matriks SWOT, dan setelah di ranking nilai akhir SO adalah 7,75, lebih unggul daripada 4 strategi lainnya. Dari hasil rank tadi dinyatakan kegiatan yang dilakukan dalam rencana usaha atau subsistem ini yaitu memperluas pemasaran produk secara online dengan menggunakan berbagai media sosial. Selanjutnya kepengurusan usaha Innofarm, di mana ada 4 struktur organisasi yang ditempati. Yang pertama direktur, kedua bidang produksi, yang ketiga bidang keuangan, keempat bidang pemasaran. Selanjutnya aspek sosial dan lingkungan. Yang pertama dampak terhadap masyarakat. Dengan adanya usaha ini secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak terhadap masyarakat. Di antaranya adalah mendorong kemunculan kegiatan agroindustri. Kedua, membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Kemudian dampak terhadap lingkungan, itu berdampak positif. Yang terjadi adalah terpenuhinya sayuran caisim bagi konsumen berpola hidup sehat, sedangkan bagi petani sendiri yang membudidayakannya itu juga akan berdampak baik dikarenakan memiliki peluang baru untuk menyuplai sayurannya. Selanjutnya aspek finansial, di mana dalam aspek finansial ini ada sarana produksi, biaya tetap, dan biaya tenaga kerja. Next, selanjutnya ada biaya konsultan, di mana
biaya pengusutan tersebut sarana produksi yang sudah dikalkulasikan dengan jangka waktu ekonomi, sehingga jumlah untuk biaya pengusutan keseluruhan yaitu 25.237.000. Selanjutnya, total biaya tetap, di mana total biaya tetap tersebut diperoleh dari total sewa lahan, total tenaga kerja, dan total pengusutan alat, sehingga total keseluruhannya Rp10.125.237. Dan biaya total untuk keseluruhan yang diperlukan untuk usaha Innofarm adalah Rp42.700.237. Selanjutnya tabel arus kas, di mana yang pertama itu adalah arus kas masuk dengan total Rp155.938.737. Kedua, total arus kas keluar dengan total Rp66.113.500. Ketiga, untuk arus kas bersihnya dengan total Rp84.985.237. Yang keempat itu kas awal, dimana pada tahun pertama itu kas awal masih 0, sedangkan tahun kedua yaitu Rp156.611.774, dan tahun ketiga 45 berbeda pula untuk kas awalnya. Kemudian yang kelima, kas akhir, yaitu pada tahun pertama berjumlah Rp89.825.237, sedangkan pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima berbeda pula totalnya. Kemudian dari hasil analisis didapat untuk jumlah R per C rasio yaitu 2,75, yang menandakan usaha budidaya caisim di Innofarm ini layak. Selanjutnya untuk BEP harga, dengan harganya Rp14.000 per pieces, dengan jumlah produksi rata-rata sebanyak 4.705 pieces. Untuk mencapai titik impas, apabila hendak memperoleh keuntungan, maka harga jualnya harus lebih dari Rp14.000 per pieces. Selanjutnya untuk BEP produksi yaitu 2.800 pieces itu mencapai titik impas, maka minimal harus mencapai 2.800 pieces dengan harga jual sebesar Rp5.000 per pieces. Selanjutnya untuk pendapatan, pada tahun pertama itu menghasilkan Rp23.525.000, sedangkan selama 5 tahun ke depan itu menghasilkan Rp117.625.000. Selanjutnya untuk keuntungan dalam usaha budidaya caisim ini yaitu Rp74.924.763. Kemudian pada tabel titik pulang pokok, pada tahun pertama total investasi yang dikeluarkan yaitu Rp25.550.000. Sedangkan untuk kas masuk dan sisa investasi pada tahun pertama itu belum ada. Dan untuk tahun yang kedua, ketiga, empat, dan 5, kas masuk itu totalnya Rp42.700.237. Dan untuk sisa investasi pada tahun kedua itu Rp17.150.237. Sedangkan periodenya itu selama setahun. Berikut adalah tabel analisis NPV, BC, dan IRR, di mana DF yang pertama itu 12% dan DF yang kedua itu 294%. Dari hasil analisis IRR, BC, dan NPV, didapat jumlah untuk NPV 12% yaitu Rp244.537.086, sedangkan NPV yang kedua itu dengan NPV-nya 294% dengan jumlah 92,15, dan untuk net BC yang 12% yaitu 10,57 dikatakan layak, dan BC 12% 2,36 dikatakan layak. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.